Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 minggu yang lalu kita telah meninggalkan bulan Rabiul Awal. Namun demikian, sungguh pun kita sudah meninggalkan bulan Rabiul Awal, bukan berarti kemudian kita melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah kita ingin senantiasa mengenang beliau, mencintai beliau, dan khususnya adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ada salah satu sunnah beliau yang seharusnya senantiasa kita hidupkan, yaitu di mana baginda Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat gemar berderma, gemar berinfak. Dan kalau kita kaitkan dengan keadaan kita saat ini, maka berderma, bersedekah, ataupun berinfak adalah sangat diperlukan. Mengingat keadaan kita saat ini, sungguh pun COVID-19 sudah mulai meredah, tetapi dampak yang ditimbulkan sungguh sangat luar biasa, khususnya dampak ekonomi. Keadaan masyarakat kita sekarang kemiskinannya mulai bertambah. Dulu sebelum COVID, angka kemiskinan kita sudah di angka 9%-an. Kini angka kemiskinan kita naik menjadi 10% lebih. Tentu ini semua menjadi keprihatinan kita bersama. Untuk itu, untuk mengatasi kemiskinan diperlukan usaha kita bersama dengan mencontoh daripada sikap baginda Rasulullah SAW yang gemar berderma. Salah satu amalan beliau yang saat ini mungkin banyak orang ingat, tetapi barangkali pemahamannya perlu diberikan penjelasan lebih lanjut lagi, yaitu terkait wakaf. Kita sudah terbiasa mendengarkan zakat, infak maupun sedekah, lalu ada wakaf. Dan ternyata wakaf ini merupakan salah satu amalan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau berhijrah ke Madinah, beliau membangun Masjid Quba
maka tanah yang dibangun itu adalah wakaf dari beliau. Ketika beliau membangun Masjid Madinah, maka sungguhnya tanah yang dibangun itu adalah di atas tanah beliau yang beliau beli. Karena itu hadirin rahimakumullah, bagaimana beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW mewakafkan harta bendanya ini adalah bagian daripada dakwah Islam, bagian daripada kita memberikan fasilitasi terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh umat Islam. Dan baginda Rasul adalah figur yang tidak pernah menolak ketika beliau dimintai infak. Beliau selalu memberikan kecukupan terhadap apa-apa yang dibutuhkan di dalam dakwah Islam. Dan hal ini telah ditiru juga oleh para sahabat beliau, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga mewakafkan tanah-tanah mereka. Bahkan yang diwakafkan itu adalah tanah-tanah yang sangat baik. Sahabat Abu Thalhah mewakafkan tanah yang sangat baik yang posisinya ada di depan Masjid Nabawi Madinah. Sahabat Umar Ibnul Khattab yang mana beliau mendapatkan tanah yang sangat baik, yang sangat subur dari rampasan perang. Pada saat itu ketika beliau konsultasikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah memberikan saran kepada sahabat Umar, wahai Umar, tanah yang subur yang kau miliki dan yang sangat kamu cintai itu, alangkah lebih baiknya jikalau engkau sedekahkan. In syi'ta habasta aslaha. Kalau kau mau wahai Umar, kau tahan asalnya, atau kau tahan tanah itu, watasoddaqta biha, dan kau sedekahkan hasilnya. Artinya apa? Tanahnya tetap dipertahankan, dikelola dengan baik sehingga menghasilkan, dan hasilnya itulah yang dibagikan kepada masyarakat. Ini merupakan sebuah percontohan bahwa wakaf itu tidak selalu harus dibangun masjid atau dibangun madrasah. Bisa juga wakaf itu diproduktifkan. Kalaupun dibangun masjid itu adalah hal yang sangat baik karena pahalanya akan terus mengalir. Demikian juga ketika wakaf itu diproduktifkan, maka pahalanya juga akan terus mengalir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan mencapai suatu kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian semua mau menginfakkan harta benda kalian yang kalian cintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita kaum muslimin kalau berinfak itu dengan sesuatu yang paling baik, yang paling kita cintai. Infak apapun atau sedekah apapun, entah makanankah, entah pakaiankah, entah tanahkah, uangkah, semua kalau itu yang paling kita cintai dan kita infakkan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Dalam ayat ini para ulama menafsirkan bahwa infak dalam hal ini adalah wakaf itu sendiri, di mana ada perbedaan yang sangat kentara antara wakaf, infak, dan zakat ataupun sedekah. Di mana kalau wakaf itu yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum adalah kemanfaatannya, dan harta benda yang diwakafkan harus dipelihara, tidak boleh hilang, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dan juga tidak boleh diwariskan. Sehingga harta benda wakaf itu adalah harta benda yang abadi. Ini adalah kelebihan wakaf. Berbeda dengan zakat,
infak maupun sedekah, di mana harta benda yang dihasilkan atau yang dikumpulkan itu dapat didistribusikan seluruhnya kepada mustahiknya. Kalau wakaf tidak bisa. Hanya hasil daripada harta benda wakaf itulah yang diberikan kepada masyarakat atau kepentingan umum. Dan saat ini wakaf bukan hanya wakaf tanah atau benda-benda yang tidak bergerak. Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 telah memberikan fatwa tentang adanya wakaf uang, di mana wakaf uang ini tentu akan lebih mudah dilaksanakan ketimbang wakaf benda atau harta benda yang tidak bergerak. Karena kalau kaitannya dengan tanah, saya kira banyak di antara kita jangankan diwakafkan, kita saja tinggal di rumah yang sangat sempit. Karena itu dengan adanya kebolehan wakaf uang, siapapun bisa berwakaf saat ini, berapapun banyaknya. Tidak menunggu dia pejabat, bahkan orang-orang rakyat jelata pun bisa berwakaf. Ini hebatnya sekarang. Karena itu hadirin rahimakumullah, dengan wakaf uang ini insya Allah kita akan mampu membangun keadaan umat Islam lebih baik lagi. Kita tahu bahwa saat ini pendidikan di negara kita tentulah belum maksimal. Karena pendidikan yang berkualitas itu rata-rata mahal. Dan rakyat kita tidak mampu bersekolah di tempat-tempat yang berkualitas itu, kecuali yang negeri, karena harus membayar dengan bayaran yang mahal. Dan ini semua tentu dapat diatasi dengan harta benda wakaf yang kita kelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan itu insya Allah pendidikan akan maju, ekonomi akan maju, selama tentu pengelolaan wakaf itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan saat ini negara atau pemerintah kita telah memberikan andil yang sangat besar dalam perwakafan di Indonesia, terutama dengan telah didirikannya Badan Wakaf Indonesia. Yang mana dengan adanya Badan Wakaf ini, wakaf kita sudah ada aturan-aturannya, ada regulasinya, ada ketentuannya, dan bagaimana cara pengelolaannya semua telah diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. Untuk itu hadirin rahimakumullah, marilah kita menjadikan wakaf ini sebagai kebiasaan hidup kita sehari-hari, sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana diriwayatkan tidak ada seorang sahabat pun yang mempunyai kemampuan zu makziratin illa waqfa. Semua sahabat Nabi yang punya kemampuan semuanya berwakaf. Dan wakaf ini pahalanya tergolong sedekah jariyah, sebagaimana dalam sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasatin." Kalau orang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Dalam hal ini yang disebut dengan sedaqatin jariyah adalah wakaf itu sendiri. Kenapa dinamakan jariyah? Karena sedekah ini pahalanya akan terus mengalir betapapun yang berwakaf itu telah meninggal dunia, selama harta benda itu memberikan manfaat. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu sedikit pengenalan tentang wakaf. Karena waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua tergugah, bukan hanya kita berzakat, bukan hanya kita berinfak, tetapi juga mari kita berwakaf. Sehingga insya Allah kita mempunyai investasi akhirat yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua, sungguh pun kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang berlimpah ruah, yang halal barokah kepada kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan zakat, sedekah, dan wakaf ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'nal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal fitnata wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia khassah wasairil buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.